Tidak semua orang bisa bertahan mendengar cerita ini. Sebagian memilih menutup video sebelum selesai. Kalau kamu berani, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apa yang kamu rasakan? Mari kita mulai. Lembah horor. Pernahkah kamu mendengar kisah seorang wanita yang menjadi kaya dalam satu malam, namun tubuh dan jiwanya menjadi harga yang harus dibayar? 5 buto ijo menagih janji, dan hutan tidak pernah memberi tanpa mengambil. Inilah kisah Laras, tentang pilihan gelap dan akhir yang mengerikan. Jika kamu suka cerita horor lokal seperti ini, tekan like, subscribe, agar tidak tertinggal kisah berikutnya, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sebelum cerita dimulai, mari bersolawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Laras tinggal di desa kecil di tepi hutan. Rumahnya sempit dan lembab, atap bocor, dinding kayu berderit saat malam. Ia hidup sendiri. Ayahnya meninggal, ibunya pergi tanpa kabar. Laras bertahan dari upah cuci dan jual sayur. Uang selalu kurang. Utang warung terus bertambah. Setiap pagi Laras melihat hutan dari jendela. Hutan itu gelap, pohonnya rapat, kabut turun lebih cepat dari tempat lain. Warga menyebutnya hutan larangan. Tidak ada yang berani masuk saat malam. Orang yang melanggar sering pulang sakit, ada yang tidak pulang. Laras tidak peduli, ia hanya memikirkan uang. Ia ingin keluar dari desa, ia ingin rumah besar. Ia ingin dihormati. Suatu sore, pemilik warung menagih utang. Nada bicaranya dingin. Laras menunduk. Tangannya gemetar. Ia berjanji membayar minggu depan. Ia tahu itu bohong. Malam datang cepat, lampu minyak menyala redup. Angin membawa bau tanah basah. Dari arah hutan terdengar suara berat, seperti napas tertahan. Laras menutup telinga. Ia mencoba tidur. Pikirannya tidak tenang. Bayangan emas dan pakaian mahal memenuhi kepala. Ia bangkit dan duduk. Ia ingat cerita lama. Cerita dari nenek tetangga. Tentang makhluk hijau besar. Tentang janji kekayaan. Tentang harga yang mahal. Laras menepis ingatan itu. Ia menyebutnya dongeng. Ia berdiri dan membuka pintu. Udara malam dingin menusuk kulit. Dari kejauhan, cahaya kehijauan berpendar di sela pohon. Cahaya itu diam, seolah menunggu. Jantung Laras berdegup kencang. Rasa takut bercampur harap. Ia menutup pintu kembali. Ia menarik napas panjang. Malam itu Laras tidak tidur. Ia menatap langit-langit. Suara hutan terus memanggil, pelan, dalam. Di kepala Laras satu pikiran tumbuh. Jika ada jalan cepat menuju kaya, ia ingin tahu. Ia belum tahu harganya. Ia hanya tahu kemiskinan lebih menakutkan. Hutan larangan kini tidak terasa sejauh dulu. Pagi datang dengan kabut tebal. Laras bangun dengan kepala berat. Suara hutan masih teringat jelas. Ia keluar rumah. Tanah di halaman basah padahal tidak hujan. Di warung, warga bergosip pelan. Seorang pencari kayu sakit keras setelah masuk hutan larangan. Tubuhnya demam, matanya kosong. Ia terus mengigau tentang sosok hijau. Laras mendengar tanpa menyela. Tangannya menghitung uang receh. Jumlahnya tidak cukup. Pemilik warung menatap tajam. Laras menunduk lagi. Siang hari, Laras mencuci baju di sungai. Air mengalir tenang. Di seberang, pepohonan hutan tampak lebih dekat. Daun bergerak tanpa angin. Laras merasa ada yang memperhatikan. Seorang nenek duduk di batu besar. Wajahnya keriput, matanya tajam. Nenek itu memanggil Laras dengan suara serak. Ia bercerita tentang perjanjian lama,
Tentang 5 penjaga hutan, tentang orang yang menukar tubuh dan hidupnya, tentang emas yang datang dari tanah. Laras bertanya soal syarat. Nenek itu diam lama, lalu berkata pelan, "Mereka tidak pernah memberi tanpa mengambil." Laras tertawa kecil. Ia menyebut cerita itu usang. Nenek itu menatapnya lebih dalam. Ia berkata satu kalimat, "Hutan tidak pernah lupa wajah orang serakah." Sore menjelang, langit menguning. Laras pulang dengan pikiran kacau. Di rumah, ia menemukan jejak kaki besar di tanah. Jejak itu berwarna hijau gelap, bau lumpur menyengat. Laras panik. Ia menyiram tanah sampai bersih. Ia yakin itu hanya khayalan. Ia mengunci pintu lebih rapat. Malam turun. Lampu minyak kembali menyala. Angin bertiup dari arah hutan. Tirai bergerak sendiri. Laras duduk kaku di ranjang. Dari luar terdengar suara langkah berat. 1, 2, lalu berhenti. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara lain. Laras menahan napas. Keringat dingin mengalir. Ia ingin berdoa, tapi kata-kata tidak keluar. Suara itu menghilang. Diganti bisikan rendah, tidak jelas. Namun terasa dekat. Seolah berasal dari dalam kepala. Bisikan itu menyebut namanya. Menawarkan jalan keluar. Menawarkan akhir dari kemiskinan. Laras menutup telinga. Ia berteriak. Suara itu lenyap. Rumah kembali sunyi. Malam itu Laras duduk sampai pagi. Ketakutan berubah jadi penasaran. Ia sadar satu hal. Hutan sudah tahu dirinya. Dan hutan sedang menunggu jawaban. Pagi itu Laras memutuskan sesuatu. Ia tidak lagi menghindari hutan. Ia ingin bukti. Ia ingin jawaban. Menjelang sore, Laras berjalan ke tepi hutan. Langkahnya pelan. Tangannya gemetar. Jantungnya berdebar keras. Udara berubah dingin. Cahaya matahari redup lebih cepat. Suara burung menghilang satu persatu. Laras berhenti di sebuah batu besar. Batu itu tertutup lumut. Di depannya, tanah membentuk lingkaran aneh. Seperti bekas ritual lama. Angin berputar. Bau tanah dan daun busuk menguat. Dari balik pepohonan, suara berat terdengar. Langkah besar mendekat. Satu sosok muncul. Tubuhnya tinggi, kulitnya hijau gelap, matanya merah kusam. Taringnya tampak saat ia tersenyum. Lalu 4 sosok lain keluar. Mereka mengelilingi Laras. Tanah bergetar di setiap langkah mereka. Nafas mereka panas dan berat. Laras ingin lari. Kakinya tidak bergerak. Tubuhnya kaku. Salah satu buto ijo berbicara. Suaranya rendah dan dalam. Ia menyebut nama Laras tanpa ragu. Ia tahu hidupnya. Ia tahu utangnya. Ia tahu keinginannya. Mereka menawarkan kekayaan, emas, rumah, kehormatan. Semua datang cepat. Laras bertanya soal harga. Suaranya hampir tidak terdengar. Buto Ijo menjawab singkat. Tubuhmu milik kami saat dipanggil. Tidak boleh menolak. Tidak boleh lari. Laras menelan ludah. Pikirannya dipenuhi bayangan hidup mewah. Wajah pemilik warung. Tatapan merendahkan warga desa. Ia mengangguk. Tanah berdenyut. Salah satu buto ijo menggores tanah dengan kukunya. Dari dalam tanah muncul kepingan emas, masih basah. Berbau lumpur. Mata Laras membesar. Tangannya gemetar saat menyentuh emas itu. Berat, nyata. Buto ijo mendekat. Nafasnya menyentuh wajah Laras. Ia berbisik. Perjanjian dimulai malam ini. Angin berhenti mendadak. Hutan sunyi.
5 sosok itu mundur perlahan. Tubuh mereka menyatu dengan bayangan pohon. Laras tersungkur, nafasnya terengah. Tangannya masih menggenggam emas. Saat ia bangkit, hutan kembali normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Laras pulang menjelang malam. Di rumahnya, emas itu masih ada, tidak berubah. Ia tersenyum untuk pertama kali. Takut masih ada, tapi harapan lebih besar. Laras tidak tahu satu hal. Saat ia menerima emas itu, sesuatu ikut pulang bersamanya. Pagi pertama setelah perjanjian terasa berbeda. Laras terbangun oleh suara benda jatuh. Dari bawah ranjang terdengar denting berat. Ia menunduk. Di lantai ada kepingan emas lain. Masih basah. Jumlahnya lebih banyak dari kemarin. Laras menutup mulutnya. Nafasnya tercekat. Ia menyentuh emas itu. Dingin. Nyata. Hari itu Laras pergi ke warung. Ia membayar semua utang. Uangnya berlebih. Pemilik warung terdiam. Tatapannya berubah. Warga mulai berbisik. Laras membeli pakaian baru. Ia memperbaiki rumah. Kayu diganti. Atap ditambal. Semua cepat. Namun malam membawa perubahan lain. Saat lampu dipadamkan, udara menjadi berat. Bau tanah basah memenuhi ruangan. Dinding bergetar pelan. Laras mendengar bisikan dari luar. Suara yang sama. Lebih tegas. Ia tahu panggilan itu. Tubuhnya bergerak sendiri. Kakinya melangkah keluar rumah. Jalan menuju hutan terbuka seolah sudah menunggu. Di tengah hutan, 5 buto ijo berdiri. Mereka tidak menyentuh. Mereka hanya menatap. Tatapan itu menekan dada Laras. Waktu terasa panjang. Tubuh Laras lemas saat kembali. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Namun seluruh tubuhnya dingin. Pagi berikutnya, emas kembali muncul. Jumlahnya bertambah. Hari demi hari, kekayaan Laras naik. Warga mulai iri, beberapa menjauh, beberapa mencoba mendekat. Tubuh Laras berubah. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia sering merasa lelah tanpa sebab. Di cermin, ia melihat bayangan hijau berdiri di belakangnya. Saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Laras mulai takut. Ia mencoba mengunci pintu setiap malam. Namun kunci selalu terbuka sendiri. Bisikan itu tidak lagi meminta, ia memerintah. Laras sadar, kekayaan itu tidak datang gratis. Dan malam berikutnya, panggilan akan datang lagi. Malam kelima datang tanpa tanda. Laras sedang menghitung emas di meja. Tangannya berhenti saat suara itu muncul. Lebih dekat, lebih keras. Dinding rumah berdenyut. Lampu minyak padam sendiri. Bau tanah basah menusuk hidung. Laras berdiri. Tubuhnya kembali bergerak tanpa izin. Ia melangkah keluar. Pintu menutup di belakangnya. Hutan menyambut dengan sunyi aneh. Jalan setapak terlihat jelas. Seolah baru dibersihkan. Jejak kaki besar tercetak di tanah. Di tengah lingkaran batu, 5 buto ijo sudah menunggu. Tatapan mereka berbeda, lebih lapar, lebih menuntut. Salah satu mendekat. Ia menyentuh bahu Laras. Sentuhannya dingin dan berat. Laras gemetar. Nafasnya tercekat. Suara itu berkata singkat, "Waktu dipercepat, panggilan akan lebih sering." Laras ingin menolak, mulutnya terbuka. Tidak ada suara keluar. Saat ia kembali ke rumah, tubuhnya nyaris roboh. Lututnya lemas, kulitnya dingin seperti tanah. Pagi datang, emas muncul lebih banyak dari sebelumnya. Namun Laras tidak tersenyum. Di pasar,
Orang-orang memandangnya aneh. Ada yang berbisik, ada yang menghindar. Seorang anak kecil menangis saat Laras lewat. Siang hari, Laras melihat tangannya. Ada bekas hijau samar di pergelangan, seperti lumut tipis. Saat digosok, bekas itu hilang. Malamnya, ia mencoba melawan. Ia mengunci diri. Ia menutup telinga. Ia berdoa. Bisikan itu masuk ke kepalanya. Suara berubah keras. Perintah diulang. Laras pingsan. Ia terbangun di tepi hutan. Pakaian kotor lumpur. Nafasnya terengah. Hutan diam menatapnya. Saat pulang, ia menemukan cermin pecah. Di pantulannya, bayangan hijau tersenyum. Laras sadar satu hal. Ia tidak lagi memegang kendali. Perjanjian itu hidup, dan ia sedang ditarik lebih dalam. Laras tidak keluar rumah seharian. Tubuhnya lemah. Kepalanya nyeri. Setiap menutup mata, wajah hijau itu muncul. Ia memutuskan pergi dari desa. Ia mengemas emas dan pakaian. Ia tidak pamit pada siapapun. Sore hari, Laras berjalan menuju jalan utama. Langkahnya cepat, nafasnya pendek. Ia yakin jarak akan memutus ikatan. Jalan berubah aneh. Pohon muncul di kiri kanan. Tanah menjadi basah. Laras berhenti. Ia kembali berada di tepi hutan. Laras berteriak. Ia berlari ke arah lain. Kakinya terpeleset. Ia jatuh. Lumpur menutup tangannya. Suara tawa berat terdengar. 5 suara menyatu. Tanah bergetar pelan. Salah satu buto ijo muncul lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya jelas. Kulitnya retak. Mata merahnya menatap tajam. Ia berkata, Laras milik mereka. Jalan manapun akan kembali ke hutan. Laras menangis. Ia memohon. Suaranya pecah. Buto ijo itu hanya tersenyum. Malam itu Laras kembali ke rumah dengan tubuh gemetar. Emas di tasnya berubah berat, seolah menahan langkahnya. Ia jatuh sakit, demam tinggi, keringat dingin mengalir. Dari sudut kamar, bayangan hijau berdiri diam. Setiap napas Laras terasa berat. Ia merasa ada tangan tak terlihat menarik jiwanya. Pagi datang, demam turun, namun ada perubahan lain. Kulit Laras pucat kehijauan, nadinya lambat. Cermin tidak lagi memantulkan wajahnya dengan jelas. Laras sadar, ia tidak hanya terikat, ia sedang diubah. Dan hutan belum selesai dengannya. Malam turun lebih cepat. Laras duduk di lantai rumah. Nafasnya pendek. Dadanya terasa ditekan. Bisikan datang tanpa angin. Kali ini jelas. Tidak ada rayuan. Hanya perintah. Laras berdiri pelan, ia tahu melawan tidak ada guna. Kakinya melangkah ke hutan dengan sadar penuh. Di lingkaran batu, 5 buto ijo menunggu lebih dekat dari sebelumnya. Cahaya hijau menyelimuti tanah, udara berat. Sosok tertua maju, suaranya dalam. Ia berkata waktu hampir habis, perjanjian harus disempurnakan. Mereka meminta lebih, bukan hanya tubuh saat dipanggil. Mereka meminta ikatan tetap. Jiwa Laras harus ditandai. Laras gemetar. Ia teringat hidupnya dulu. Rumah bocor, utang, rasa lapar. Ia juga teringat emas yang kini terasa busuk. Ia bertanya apa yang terjadi jika menolak. Tanah bergetar, akar keluar dari bumi, batu retak. Salah satu buto ijo menunjukkan taringnya. Jawaban itu jelas tanpa kata. Laras menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. Tanah menyerapnya cepat. Ritual dimulai, lingkaran menyala.
Bayangan Laras terpisah dari tubuhnya sesaat. Ia menjerit. Saat semuanya berhenti, Laras tersungkur. Nafasnya tersisa sedikit. Buto Ijo mundur. Mereka berkata satu hal. Panggilan terakhir akan datang segera. Laras pulang tertatih. Langit tampak hijau pucat. Desa sunyi. Di rumah, Emas berubah dingin dan lengket. Baunya seperti tanah kubur. Laras menatap cermin. Di pantulan itu, matanya bukan miliknya lagi. Ia tahu, akhir sudah dekat. Dan ia yang membuka pintunya sendiri. Malam itu hutan menyala. Cahaya hijau merambat dari tanah. Langit gelap tanpa bintang. Laras terbangun oleh tarikan kuat di dadanya. Nafasnya tersentak. Jantungnya berdebar tidak beraturan. Panggilan terakhir datang. Ia tidak melawan. Ia berjalan keluar rumah tanpa alas kaki. Tanah terasa hangat. Seperti hidup. Di hutan, lingkaran batu telah berubah. Batu-batu berdiri tegak. Tanah di tengahnya berdenyut pelan. 5 buto ijo muncul bersamaan. Tubuh mereka lebih besar, lebih padat. Mata mereka menyala terang. Sosok tertua maju. Ia menyebut nama Laras dengan nada puas. Ia berkata perjanjian akan diselesaikan malam ini. Tanah terbuka, lubang gelap menganga. Bau lumpur dan darah lama naik ke udara. Laras berdiri di tepi lubang. Tubuhnya gemetar, namun kakinya tetap. Buto Ijo memerintahkan Laras menyerahkan dirinya sepenuhnya. Tidak ada jalan kembali. Laras menjerit. Ia menolak untuk pertama kali. Ia menyebut penyesalan. Ia menyebut ketakutan. Hutan menjawab dengan amarah. Akar melilit kaki Laras. Tanah menahan tubuhnya. Ritual dimulai. 5 buto ijo mengelilingi Laras. Mereka melantunkan suara rendah. Tanah bergetar keras. Cahaya hijau masuk ke tubuh Laras. Kulitnya berubah dingin. Nafasnya tersendat. Dalam detik terakhir, Laras berteriak meminta dilepaskan. Jeritannya memecah hutan. Tanah menelan setengah tubuhnya. Darah bercampur lumpur. Suaranya hilang. Tiba-tiba hutan diam. Cahaya padam. Akar melepas. Tanah berhenti bergerak. Laras tergeletak di tanah. Tubuhnya utuh. Namun matanya terbuka kosong. 5 buto ijo mundur perlahan. Salah satu tertawa berat. Ritual selesai, namun tidak sempurna. Dan itu membuat akibat yang lebih buruk. Pagi datang tanpa suara ayam. Desa sunyi, kabut tebal turun hingga halaman rumah. Laras terbangun di lantai kamarnya. Tubuhnya dingin, nafasnya pelan. Ia tidak ingat bagaimana pulang. Ia bangkit tertatih, kepalanya berat, dadanya kosong, seperti ada bagian yang hilang. Di sudut rumah, emas menumpuk, warnanya kusam, permukaannya lengket, bau tanah kubur menguat. Laras menyentuh emas itu, seketika berubah jadi lumpur, jari-jarinya kotor. Ia terjatuh terduduk. Cermin di dinding memantulkan wajahnya samar. Matanya tidak fokus. Bayangan hijau berdiri tepat di belakangnya. Laras menoleh. Tidak ada siapapun. Namun dadanya terasa sesak. Ia keluar rumah. Warga menatap dari jauh. Tidak ada yang mendekat. Seorang ibu menarik anaknya pergi. Langkah Laras terasa berat. Tanah seolah mengenalnya. Daun-daun bergerak mengikuti arah jalannya. Dari hutan terdengar suara napas berat. Tidak memanggil, hanya mengawasi. Malam tiba. Laras duduk sendirian. Tidak ada bisikan. Tidak ada perintah. Namun ia sadar satu hal. Keheningan ini bukan kebebasan. Ini penantian. Di dadanya, bekas tanda ritual berdenyut pelan. Setiap denyut mengingatkan. Perjanjian belum lunas.
Laras menatap hutan dari jendela. Cahaya hijau menyala sebentar, lalu padam. Ia tahu, sesuatu sedang tumbuh, dan itu berasal dari dirinya sendiri. Malam terakhir datang tanpa tanda. Laras duduk di ambang pintu. Nafasnya tenang, wajahnya kosong. Hutan memanggil tanpa suara. Tubuh Laras berdiri sendiri. Langkahnya mantap menuju gelap. Di lingkaran batu, tanah terbuka kembali. Tidak ada ritual, tidak ada nyanyian, hanya keheningan berat. 5 buto ijo muncul dari bayangan. Mereka tidak mendekat, mereka menunggu. Laras melangkah ke tengah lingkaran. Dadanya berdenyut keras. Tanda di kulitnya menyala hijau. Ia mengerti semuanya. Perjanjian tidak gagal. Perjanjian berubah bentuk. Tanah naik menutup kakinya. Tubuhnya mengeras perlahan. Nafasnya memanjang dan berat. Kulit Laras berubah hijau gelap. Tangannya membesar. Kukunya menghitam. Matanya menyala redup. Rasa takut hilang. Penyesalan ikut lenyap. Yang tersisa hanya kepemilikan. 5 buto ijo menunduk pelan. Jumlah mereka kini genap. Saat fajar datang, hutan kembali sunyi. Desa tetap berdiri. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Warga hanya melihat satu hal. Sejak Laras menghilang, tidak ada lagi orang kaya mendadak. Hutan larangan kini lebih dijauhi. Di dalamnya, 6 penjaga berdiri, salah satunya memiliki wajah yang dulu manusia. Kekayaan instan selalu dibayar lunas, tidak dengan uang, dengan diri sendiri. Tamat.